Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari Jumat? Ya, hari Jumat adalah hari libur saya. Dan kebetulan saya tadi keluar jalan-jalan sama Mas Tony dan hujan deras banget. Saya kurang tahu hari ini cuacanya hujannya sangat deras ya. Terima kasih mbaknya. Saya minta maaf saya tidak jadi mengupload video laki-laki bangsat karena suami saya berpesan bahwa laki-laki bangsat tidak pernah ada kalau tidak ada perempuan yang memulai juga. Sedikit tersinggung dengan kata-kata suami saya. Suami saya bilang, kalau laki-laki bangsat ketemu dengan perempuan baik-baik, maka laki-laki itu berubah menjadi baik-baik. Tapi saat laki-laki bangsat bertemu dengan perempuan yang kurang baik, maka dua-duanya menjadi rusak. Jadi suami saya bilang, tidak usah mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena dalam percintaan, dalam rumah tangga, tidak ada yang tahu. Mungkin si cewek cerita seperti itu. Tapi apakah kamu tahu dari sisi cowoknya? Karena saya sempat teleponan sama cowoknya dan kata-katanya sangat kasar. Bahkan saya suruh suami saya mendengarkan kata-katanya. Dan suami saya menganggap bahwa bukan cuma laki-laki itu kata-katanya kasar. Termasuk saya pribadi, kata-katanya kasar juga. Karena saya kena toksit ya mbak ya, termasuk saya kena pengaruh dari kata-kata si laki-laki itu. Ternyata saya juga menghina dia, ternyata saya juga menjatuhkan dia dan mengatakan dengan kata-kata jelek. Jadi suami saya berpesan pada saya bahwa kenapa kamu mengatakan orang lain toksit sementara mulutmu sendiri mengeluarkan toksit. Jadi suami saya bilang, kalau kamu meminjamkan pundakmu pada orang lain, kalau kamu meminjamkan telingamu buat orang lain, tapi bukan berarti kamu harus mengeluarkan kata-kata jelek dari mulutmu. Bukankah kamu selalu berpesan, sama-sama keluar dari mulut, kenapa harus yang jelek? Makanya saya nggak jadi up laki-laki bangsat itu, karena suami saya berpendapat bahwa saya tidak boleh membela siapapun, karena saya cuman pendengar dari satu pihak. Kenapa saat sama majikan sama Cece saya begitu berani? Karena kan saya mendengarkan dua belah pihak. Jadi saya tidak mendengarkan cuma satu pihak. Suami saya fantoy ya, suami saya tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Dan saya berterima kasih sekali buat mbak-mbaknya yang sudah nunggu, karena saya janji saya pasti up. Ternyata saya gagal up ya. Jadi saya tidak berani up laki-laki bangsat. Saya minta maaf karena channel saya pure untuk curhatan TKI, untuk curhatan TKW, untuk curhatan BMI yang ada di Hong Kong. Untuk sementara untuk di Hong Kong saja ya mbak ya, karena di Hong Kong aja saya nggak mampu, apalagi kalau sampai ada yang dari Taiwan, dari Korea atau dari mana-mana. Padahal ada beberapa SMS yang sudah masuk dari negara lain yang kepingin curhat sama saya. Saya cuman bilang untuk sementara ini saya cuman menerima curhatan BMI Hong Kong, karena kebetulan saya kan lebih familiar ya, karena saya lebih paham tentang keadaan di Hong Kong. Dan kebetulan saya bekerja di agent, jadi saya tahu solusinya seperti apa. Kalau untuk sementara di Korea, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Arab Saudi, dan di Brunei Darussalam, saya kan kurang tahu. Jadi kalau saya ngomong takutnya salah mbak. Jadi biarkan saya hanya paham tentang Hong Kong, karena sekali lagi saya selalu berpesan bahwa seseorang itu tahu di bidangnya saja. Saya tidak begitu paham tentang negara-negara lain, jadi saya tidak mau kepreset omongan ataupun kata-kata saya menyakitin ataupun sok tahu gitu. Jadi kenapa saya tidak pernah berani komen di negara-negara lain? Bahkan Indonesia pun saya tidak bisa komen apapun saat mereka menanyakan potongan, saat mereka menanyakan tentang proses. Saya tuh selalu bilang, oke, saya lempar pada Mas Sandro, Pak Indra, atau Pak Andre, ataupun Pak Nanang. Kenapa? Karena orang-orang itulah yang lebih tahu tentang peraturan. Jadi kalau saya ngomong otomatis kan tidak sesuai dengan apa yang ada. Dan kebetulan beberapa mbaknya komplain ke saya tentang potongan yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi, tentang potongan yang ada di Indonesia saya sama sekali tidak tahu. Dan kami, termasuk saya pribadi, kami ada saya pribadi sebenarnya ya, tidak mengerti tentang peraturan yang ada di Indonesia, tentang perbedaan tanggal atau tahun lahir, alamat atau dituakan, dimudahkan. Yang saya lihat hanyalah apa yang ada saat PT menyerahkan pada saya. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, saya minta maaf karena tidak bisa memberikan semuanya. Karena saya tidak selihai
tidak sepandai mereka yang di luar sana, karena saya cuma tahu hanya Hong Kong, imigrasi, konsulat itu mungkin saya tahu dari proses online, dari ngetik kontrak, dari sampai ke imigrasi apa aja yang perlu dibutuhkan. Maka dari itu saya selalu berpesan sama mbak-mbaknya, kalau masih katanya teman, kalau tidak paham, lebih baik menanyakan lagi pada agen kalian. Kalian tidak perlu semuanya nanya sama saya. Kalian boleh nanyakan sama agen kalian sendiri. Karena apa? Saya rasa banyak agen yang sekarang mulai upload di Facebook, upload di YouTube. Jadi kalian coba cari referensi juga di mereka, karena mereka kan tahu juga. Terus buat mbak-mbaknya yang sekarang banyak belajar di luar sana, saya lebih seneng. Saya juga lihat YouTube-nya mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong sini yang memberikan penjelasan, yang membantu agen itu. Menurut saya adalah membantu agen ya, karena mencerdaskan beberapa pihak, di mana saya lihat banyak YouTuber Hong Kong sini yang memberikan informasi yang bagus, informasi yang mencerahkan, informasi yang memberikan motivasi yang lebih bagus lagi. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, terima kasih semuanya yang selalu menunggu uploadan terbaru dari saya. Saya merasa senang sekali, ternyata video saya sangat bermanfaat buat kalian. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang kasar, kata-kata saya yang agak beribet ya. Karena sekali lagi bahasa Indonesia saya tidak bagus, bahasa Jawa saya juga tidak bagus, bahasa Kantonis saya juga tidak bagus, bahasa Inggris saya juga tidak bagus. Semuanya serba belepotan dan kadang-kadang ngetik juga salah, saya minta maaf. Saya cuman manusia biasa yang tidak luput dari salah, dan apa yang saya bagikan adalah tentang pengalaman saya. Jadi pengalaman seseorang pasti beda-beda, persepsi seseorang pasti beda-beda. Jadi saya minta saran dan kritiknya juga. Saya sangat berterima kasih buat kalian yang selalu nunggu video-video terbaru saya, karena masih banyak lagi video di luar sana. Hampir ada 300-an video di mana mengenaskan, menyakitkan, menyedihkan, menyebalkan, menjengkelkan, dan bisa bikin ketawa. Tetap setia bersama saya, Yuni. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Swastiastu dan damai sejahtera. Bye-bye.